Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 WSBM 66 yang beranggotakan 6 orang. Ada Muhammad Farhan Khalik, Suci Ramadhani, Utami Pradana Putri atau saya sendiri, Nurul Arika, Alika Tasya Devana, dan Ahmad Abdullah Fattah. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai kelompok etnis cikal bakal masyarakat maritim Indonesia, yaitu etnis Bajo, suku Bugis, suku Makassar, suku Mandar, suku Buton, dan suku Madura. Jadi selanjutnya saya persilahkan kepada pembawa materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Tasya Devana. Saya akan membahas mengenai etnis Bajo. Yang pertama, asal-usul suku Bajo. Asal-usul suku Bajo memiliki beragam versi, dari mulai sekedar mitos hingga penelitian saintifik. Di antaranya, yang pertama yaitu pada sebuah wawancara, menyatakan bahwa suku Bajo berasal dari Johor, Malaysia. Cerita yang cukup melegenda adalah sang putri dari Johor melarikan diri ke Sulawesi hingga menikah dengan Pangeran Bugis. Beberapa rakyat Johor yang diperintahkan untuk mencari sang putri juga ikut menetap dan ditempatkan di wilayah yang bernama Bajo. Yang kedua itu, menurut Tome Pires, orang Bajo berasal dari Makassar yang kemudian menjadi bajak laut. Aktivitas yang dilakukan suku ini selanjutnya adalah menyebar ke berbagai penjuru kepulauan seperti Jawa Utara, Maluku, dan Banda. Suku Bajo saat ini telah menyebar ke beberapa wilayah Indonesia. Suku ini tetap tinggal di wilayah pesisir meskipun tidak lagi di laut. Beberapa tempat penyebaran suku Bajo, yang pertama yaitu di Pulau Sumatera. Suku ini dapat ditemui di sekitar pesisir Riau hingga Tanjung Jabung dekat Jambi. Yang kedua di Pulau Sulawesi, suku ini menyebar di beberapa kabupaten pada 3 provinsi, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Suku Bajo juga dapat ditemui di pantai utara dan timur Kalimantan, Kepulauan Maluku, sepanjang pantai utara Sumbawa, sepanjang pantai barat dan utara Flores, Pulau Babi, serta Kepulauan Alor. Yang kedua, ritual Duata, cara pengobatan khas suku Bajo. Ritual Duata merupakan tradisi masyarakat Bajo di Kepulauan Wakatobi. Tradisi ini dilakukan untuk mengobati orang yang sakit keras dan tidak dapat disembuhkan dengan cara pengobatan biasa atau medis. Terminologi Duata memiliki arti dewa yang turun dari langit dan menjelma menjadi manusia untuk menyembuhkan penyakit. Proses ritual Duata ada 5 proses. Yang pertama, persiapan sarana material. Sarana material untuk prosesi disiapkan oleh tuan rumah yang anggota keluarganya sakit. Prosesi dari awal hingga akhir upacara dipimpin oleh seorang sandro atau dalam bahasa lain itu disebut dengan dukun. Material yang disiapkan terdiri dari bermacam sesajian, pakaian khusus, dan tetabuhan. Yang kedua, memeriksa tubuh pasien. Pemeriksaan pasien dilakukan oleh sandro dengan cara berkomunikasi dengan roh. Mantra yang digunakan terdiri dari 3 jenis yang dibacakan berurutan. Hal ini dilakukan karena penyakit yang diderita diakibatkan oleh masuknya roh ke dalam tubuh pasien. Roh tersebut terdiri dari 2 jenis, yaitu roh darat dan roh laut. Yang ketiga, prosesi penyiraman pertama. Prosesi penyiraman pertama dilakukan mulai pukul 6 sore. Air yang digunakan telah diberi mantra tertentu oleh sandro atau dukun. Pasien yang telah selesai dimandikan kemudian menggunakan sarung, lalu pasien itu dibiarkan beristirahat dengan larangan tidak boleh keluar rumah. Yang keempat, prosesi penyiraman kedua. Prosesi ini dilakukan pada pukul 4 subuh. Ritual dimulai dengan memandikan pasien seperti tahap sebelumnya. Perbedaan pada tahap ini adalah digunakannya buah maya untuk mengalirkan air ke seluruh tubuh pasien. Yang terakhir, permohonan keselamatan dan kesembuhan. Prosesi terakhir ini dilakukan dengan cara membaca mantra. Mantra ini digunakan untuk memohon keselamatan dan kesembuhan terhadap Tuhan, roh-roh penguasa laut, dan para leluhur. Mantra tersebut terdiri dari 4 jenis yang dibicarakan secara berurutan. Yang ketiga, perubahan kehidupan suku Bajo. Suku Bajo yang sebelumnya dikenal beraktivitas dan tinggal di laut saat ini telah mengalami perubahan. Adanya perkembangan teknologi, desakan ekonomi, pengaruh budaya suku lain, dan intervensi pemerintah adalah sebab utama perubahan ini. Perubahan yang dialami suku Bajo terjadi secara bertahap. Suyuti mengidentifikasi 5 periode perubahan tersebut, yaitu yang pertama, mitos Saweri Gading, munculnya orang Bajo. Mitos ini berawal dari Saweri Gading yang berasal dari Usut Cerekang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Saweri Gading menebang pohon besar bernama Walen Range. Ketika pohon tumbang, telur burung yang bersarang di pohon berjatuhan. Hal ini menimbulkan banjir telur. Banjir ini menghanyutkan masyarakat Usu beserta rumah-rumahnya ke lautan. Rumah-rumah yang di laut ini selanjutnya disebut dengan bido. Masyarakat Bajo yang hanyut terbawa angin menyebabkan mereka tersebar di mana-mana. Yang kedua, nomaden, kehidupan di atas bido.
Ciri utama periode ini adalah segala aktivitas utama dilakukan pada Bido secara berpindah-pindah di lautan. Daratan hanyalah tempat perlindungan sementara, semisal ketika ada badai dan mendapatkan kebutuhan air tawar. Yang ketiga, masa transisi beranjak ke pantai. Periode transisi dicirikan dengan berubahnya pola hidup berpindah suku Bajo menjadi menetap di pantai. Salah satu tempat awal bermukim suku Bajo yaitu di Pantai Sulaho. Yang keempat, berdirinya permukiman. Tahun 1972 merupakan awal dimulainya permukiman di darat oleh seluruh anggota suku Bajo di Sulaho. Selain bermukim di darat, ciri utama periode ini adalah adanya kebutuhan sarana produksi dan transportasi. Hal ini dikarenakan suku Bajo sebagai suku yang tinggal di darat dan juga beraktivitas di laut. Suku Bajo semakin memiliki hubungan erat atau dalam kata lain bergantung dengan suku Bugis. Yang kelima, intervensi pemerintah, sistem permukiman sosial. Tinggalnya suku Bajo di daratan menjadikannya mulai merasakan berbagai program dari pemerintah. Program tersebut dimulai dengan adanya pembangunan 85 unit rumah semi permanen pada tahun 1996 di Kampung Sulaho. Program ini disertai dengan jaminan hidup berupa bantuan pangan selama 5 tahun dan infrastruktur kehidupan masyarakat. Adanya program pemerintah tersebut tentunya telah jauh merubah tatanan hidup suku Bajo. Hal yang paling mencolok yaitu mulai ditinggalkannya dukun, mortalitas menurun, kesehatan masyarakat meningkat, dan status sosial mulai diperhatikan. Perkenalkan, saya Utami Perdana Putri dan di sini saya akan membahas mengenai etnis yang terdapat pada suku Bugis. Jadi, suku Bugis merupakan suku yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Orang Bugis berasal dari migrasi pertama orang-orang Asia terutama Cina menuju Kepulauan Austronesia Pelras pada tahun 1996. Beberapa kelompok migrasi tersebut mendiami wilayah Sulawesi Selatan. Adanya akulturasi budaya antara Cina, Melayu, India, dan terutama Islam telah membentuk suku Bugis yang dicirikan dengan bahasa dan adat istiadat khas. Komunitas Bugis di Sulawesi Selatan selanjutnya mengalami perkembangan menjadi beberapa kerajaan. Kerajaan Bugis klasik pada masa itu diantaranya adalah Luwu, Bone, Wajo, Sopeng, Supa, Sawito, Sidendreng, dan Rapang. Adanya banyak kerajaan tersebut menjadikan konflik peperangan menjadi kerap terjadi. Pada masa kerajaan Bone, di daerah Bone terjadi kekacauan selama 7 generasi, yang kemudian muncul seorang Tomanurung yang dikenal Manurunge Rimatajang. 7 raja-raja kecil melantik Manurunge Rimatajang sebagai raja mereka dengan nama Arungpone, dan mereka menjadi dewan legislatif yang dikenal dengan istilah Adat Pitue. Setelah Manurunge Rimatajang, kerajaan Bone dipimpin oleh putranya yaitu Laummasa Peta Pendret Besie. Kemudian kemanakan Laummasa, anak dari adiknya yang menikah Raja Palaka, lahirlah Lasaliu Kerempalua pada masa Arungpone atau gelar Raja Bone ketiga ini. Secara masif Bone semakin memperluas wilayahnya ke utara, selatan, dan barat. Kemudian konflik antar kerajaan. Pada abad ke-15 ketika kerajaan Go dan Bone mulai menguat dan Sopeng serta Wajo mulai muncul, maka terjadi konflik perbatasan dalam menguasai dominasi politik dan ekonomi antar kerajaan. Perang antar Luwu dan Bone dimenangkan oleh Bone dan merampas payung kerajaan Luwu kemudian mempersaudarakan kerajaan mereka. Sungai Welenai adalah jalur ekonomi dari Danau Tempe dan Danau Sidendreng menuju Teluk Bone. Untuk mempertahankan posisinya, Luwu membangun aliansi dengan Wajo dengan menyerang beberapa daerah Bone dan Sidendreng. Invasi Goa kemudian merebut beberapa daerah Bone serta menaklukkan Wajo dan Sopeng. Untuk menghadapi hegemonia Goa, kerajaan Bone, Wajo, dan Sopeng membuat aliansi yang disebut dengan Telung Pocoe. Keunggulan pedagang Bugis. Keunggulan pedagang Bugis dalam berdagang utamanya disebabkan oleh peran mereka dalam perdagangan dan pelabuhan Malaka. Perdagangan Bugis mampu membuat pusat perdagangan baru di Riau setelah Malaka dikuasai oleh Belanda pada tahun 1874. Cerita heroik lain adalah ketika pedagang Bugis berhasil menjadikan Pulau Pinang berkembang setelah dibuka Inggris pada tahun 1786 atau Hussein 2008. Hussein 2008 menyatakan bahwa kesuksesan pedagang Bugis tidak dapat dilepaskan dari konsep yang telah memberi mereka kekuatan, yaitu berupa sirih dan pesek.
Kapal pinisi. Pinisi merupakan kapal yang menjadi alat transportasi utama perdagangan laut di Nusantara pada abad 19. Kapal pinisi adalah beberapa pihak yang seringkali disalah tafsirkan sebagai produk asli budaya Bugis atau Pelras tahun 1996. Orang Bugis memang merupakan pedagang yang ulung, namun mereka hanya menggunakan pinisi untuk mengarungi pulau-pulau. Kapal pinisi sebenarnya dibuat oleh orang-orang berbahasa Konjo yang merupakan subgrup dari suku Makassar. Suku Makassar adalah nama Melayu untuk sebuah etnis yang mendiami pesisir selatan Pulau Sulawesi. Lidah Makassar menyebutnya Mangkasara, berarti mereka yang bersifat terbuka. Suku Makassar merupakan sebuah etnis yang berada di bagian pesisir selatan Pulau Sulawesi. Lalu, sejarah suku Makassar. Pada abad ke-14-17 melalui kerajaan Goa berhasil membentuk satu wilayah kerajaan yang luas dengan kekuatan armada laut yang besar dan berhasil membentuk suatu imperium mewarnakan Islam. Mulai dari hampir keseluruhan Pulau Sulawesi, Kalimantan bagian timur, sebagian NTT dan NTB, sebagian Maluku, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Suku Makassar juga menjalin traktat dengan Bali, kerjasama dengan Malaka dan Banten, dan kerajaan lainnya dalam lingkup Nusantara maupun internasional, khususnya negara Portugis. Kerajaan ini juga mengalami peperangan yang dahsyat dengan Belanda hingga kejatuhannya. Suku Makassar dikenal sebagai suku yang suka menjelajahi lautan hingga jauh ke Afrika Selatan. Bahasa suku Makassar. Bahasa Makassar adalah bahasa yang diucapkan oleh suku Makassar sejak berabad-abad yang lalu. Bahasa Makassar ini masih berkerabat dengan bahasa Bugis dan bahasa Mandar. Bahasa Makassar saat ini menurut penuturan mereka sudah banyak yang berubah dan banyak yang terpengaruh bahasa-bahasa lain seperti bahasa Bugis dan bahasa Melayu. Bahasa Makassar yang asli sebenarnya masih ditemukan di daerah Goa bagian selatan, tepatnya di kaki Gunung Lompo Batang. Lalu persebaran suku Makassar dari Makassar ke Goa, ke Takalar, ke Jeneponto, ke Bantaeng, ke Selayar, ke Sinjai, ke Bulukumba, ke Maros hingga ke Pangkep, dan juga tersebar di luar Sulawesi Selatan, ke Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, dan luar Indonesia. Tarian suku Makassar. Suku Makassar memiliki banyak tarian yang sampai sekarang masih dilestari dan sering ditampilkan di acara-acara tertentu. Tarian yang paling terkenal adalah tarian Pakarena. Tari Pakarena aslinya berasal dari Kabupaten Goa. Ada juga yang berasal dari Kepulauan Selayar bernama tari Pakarena Gantarang. Selain tari Pakarena, ada juga permainan gendang dan atraksi gendrang bulo, tari Pangadakang, tari magis PPPK Rimakka, atraksi permainan rakyat Mappa Dendang, atraksi permainan tradisional Mak Raga, dan masih banyak lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai suku Mandar. Yang pertama, asal suku Mandar. Suku Mandar adalah suku yang berbudaya maritim yang berasal dari Provinsi Sulawesi Barat. Yang kedua, asal nama suku Mandar. Pertama, Mandar berasal dari dua kata bahasa Hindu, yakni Man dan Dar. Yang ketiga digabung membentuk kata Darman, berarti mempunyai penduduk. Kedua, Mandar merujuk pada aliran sungai Mandar yang berhulu di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, dan bermuara di Kota Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Nah, sedangkan yang ketiga arti nama. Arti nama kota Mandar tersendiri yakni kedua menunjukkan keterkaitan dengan sejarah terbentuknya masyarakat Mandar seperti yang dijelaskan sebelumnya. Adapun persebaran suku Mandar, menurut Christian Pelras dalam bukunya suku Mandar adalah pelaut ulung sebenarnya, karena suku Mandar memiliki kontradiksi yang dimana suku Mandar ini tidak memiliki angkatan laut atau armada perang yang hebat, tidak memiliki benteng yang besar dan kokoh, dan juga pedang yang handal. Tetapi keulangan yang dimaksud di sini yakni keulangan suku Mandar dalam beradaptasi dalam lingkungan sekitarnya. Setelah itu, adaptasi dari budaya suku Mandar. Yang pertama itu perahu sandek. Perahu sandek merupakan perahu karya terbaik khas Mandar. Secara bahasa, kata sandek merupakan bahasa Mandar yang berarti runcing. Hal ini mengacu pada bentuk perahu yang berhaluan tajam. Yang kedua, Festival Sandek Race. Festival Sandek Race ini merupakan acara perlombaan tahunan yang digagas oleh ilmuwan budaya maritim bernama Horst. Adapun festival ini memiliki rute dari Mamuju hingga akhir di Makassar. Setelah itu, perlombaan tahunan ini sejatinya sebagai bentuk penyelamat kepunahan perahu sandek
yang mulai digantikan dengan perahu bermesin. Dan yang ketiga adalah rumpon. Rumpon merupakan alat penangkapan ikan yang merupakan mahakarya suku Mandar selain perahu sandek. Rumpon juga pada dasarnya merupakan alat bantu penangkapan ikan yang cara kerjanya memikat ikan yang berada di sekitarnya sehingga ikan mudah ditangkap. Suku Buton. Suku Buton adalah suku bangsa yang menempati wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kabupaten Buton. Suku Buton juga dapat ditemui dengan jumlah yang signifikan di luar Sulawesi Tenggara, seperti di Maluku Utara, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua. Seperti suku-suku di Sulawesi kebanyakan, suku Buton juga merupakan suku pelaut. Orang-orang Buton sejak lama merantau ke seluruh pelosok Nusantara dengan menggunakan perahu berukuran kecil yang hanya dapat menampung 5 orang, hingga perahu besar yang dapat memuat barang sekitar 150 ton. Asal-usul suku Buton. Jika melihat dari sejarah, suku Buton dan asal-usulnya dapat diketahui dengan mengungkapkan lebih dahulu sejarah kedatangan Si Panjonga dan kawan-kawannya, yang dikenal dalam sejarah Wolio dengan nama kesatuannya Mia Patamianan, yang artinya 4 orang. Lebih jelasnya dimaksudkan dengan 4 pemuka, yaitu Si Panjonga, Si Malui, Si Jawangkati, dan Si Umanajo. Dan dengan berpegangan pada buku silsilah dari Raja-Raja Wolio, keempat orang tersebut konon menurut riwayat berasal dari tanah Semenanjung Johor, Malaysia, Pulau Lia, Melayu, di mana tibanya di Buton dapat diperkirakan berkisar akhir abad ke-13 atau setidaknya pada awal abad ke-14. Perkiraan tibanya Si Panjonga dan kawan-kawannya. Peninggalan sejarah yang dapat dilihat: 1. Benteng Keraton Buton. 2. Istana Melinge. Dan ketiga, mata uang Kampua. Kehidupan ekonomi suku Buton. Selain merupakan masyarakat pelaut, masyarakat Buton juga sejak zaman dulu sudah mengenal pertanian. Komoditas yang ditanam antara lain padi ladang, jagung, singkong, ubi jalar, kapas, kelapa, sirih, nanas, pisang, dan segala kebutuhan mereka sehari-hari. Terima kasih. Baiklah, saya Suci Ramadhani akan menjelaskan etnis yang keenam, yaitu suku Madura. Madura adalah nama pulau yang terletak di sebelah timur Laut Jawa Timur. Pulau Madura besarnya kurang lebih 5.250 km persegi, atau lebih kecil daripada Pulau Bali, dengan penduduk sekitar 4 juta jiwa. Asal-usul suku Madura. Suku Madura merupakan etnis dengan populasi besar di Indonesia. Jumlahnya sekitar 20 juta jiwa. Mereka berasal dari Pulau Madura dan pulau-pulau di sekitarnya, seperti Gili Raja, Sapudi, Raas, dan Kangean. Selain itu, orang Madura banyak tinggal di bagian timur Jawa Timur, biasa disebut dengan wilayah Tapal Kuda, dari Pasuruan sampai utara Banyuwangi. Orang Madura yang berada di Situbondo dan Bondowoso, serta timur Probolinggo, Jember, jumlahnya yang paling banyak dan jarang yang bisa berbahasa Jawa, juga termasuk Surabaya Utara serta sebagian Malang. Kehidupan ekonomi suku Madura. Orang Madura pada dasarnya adalah orang yang suka merantau karena keadaan wilayahnya yang tidak baik untuk bertani. Orang Madura senang berdagang, terutama besi tua dan barang-barang bekas lainnya. Selain itu, banyak yang bekerja menjadi nelayan dan buruh, serta beberapa ada yang berhasil menjadi teknokrat, birokrat, menteri, atau panglima tinggi di dunia militer. Budaya suku Madura. Suku Madura terkenal dengan gaya bicaranya yang belak-belakan, serta sifatnya yang temperamental dan mudah tersinggung. Tetapi mereka juga dikenal hemat, disiplin, dan rajin bekerja. Padahal orang Madura itu adalah orang yang mudah menerima keadaan, berusaha mengalah, dan cenderung berprasangka baik pada orang lain. Hal inilah yang sering melahirkan pemikiran untuk memperdayai dan memanfaatkan keluguan orang Madura. Sehingga pada akhirnya ketika orang Madura berusaha membela diri, emosi, dan membalas secara fisik, terlihat seperti suku yang temperamental. Selain itu, orang yang Madura dikenal mempunyai tradisi Islam yang kuat, sekalipun kadang melakukan ritual petik laut atau rokat tase, atau sama dengan larung sesaji.
Harga diri juga paling penting dalam kehidupan orang Madura. Mereka memiliki sebuah peribahasa, angok pote tolang, atembang pote mata. Artinya, lebih baik mati atau putih tulang daripada malu atau putih mata. Sifat yang seperti ini melahirkan tradisi corak pada masyarakat Madura. Sekian. Baiklah, jadi dari hasil pemaparan materi kami dapat disimpulkan bahwa separuh penduduk Indonesia berinteraksi dengan lingkungan pesisir, baik langsung maupun tidak dapat dikelompokkan. Masyarakat yang diikat oleh kesatuan tempat tinggal, asal-usul, adat istiadat, dan bahasa yang pada umumnya menggantungkan sepenuhnya atau sebagian terbesar kehidupan ekonominya pada pemanfaatan sumber daya laut. Kelompok masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai etnis maritim adalah suku Bajo, Bugis, Makassar, Buton, Mandar, dan Madura. Yang dikategorikan sebagai komunitas maritim, maksudnya adalah komunitas maritim antara lain adalah komunitas nelayan, komunitas bakul atau pedagang ikan atau penjual hasil laut, komunitas pengolah hasil laut, misal pembuat ikan asin dan terasi. Komunitas pelayar baik pengusaha maupun pekerja transportasi laut, kemudian pembuat perahu dan lain-lain. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.